akan belajar tentang konstruktor. Konstruktor ini adalah sebuah method, ya, method, tetapi dia yang namanya sama dengan nama kelasnya. Nah, fungsi konstruktor ini sangat berguna jika contohnya saat membuat objek, maka konstruktor secara otomatis akan dijalankan. Ini dan konstruktor bersifat publik. Ini saat dijalankan, dia akan saat kelas dipanggil atau membuat objek yang kita sebut dengan instantiate, object instantiation, ini secara otomatis konstruktor akan dipanggil. Oke, sekarang kita akan buat langsung contohnya saat ini langsung di anggota, ya. Kita telah memiliki kelas anggota. Di kelas anggota di sini kita ini tidak memiliki konstruktor. Saya akan buatkan konstruktor. Konstruktor memiliki cirinya. Ciri konstruktor ini dia bersifat publik dan memiliki nama yang sama dengan kelas. Namanya sama dengan nama kelasnya. Seperti itu. Dan dia tidak ada return value. Artinya dia bukan void, ya, dan dia juga bukan sebuah tipe data. Jadi ini kalau di sini adalah tipe data mengembalikan return, atau void, ya, memberikan nilai. Tapi di sini anggota di sini kita untuk anggota di sini sifatnya adalah sebagai konstruktor. Konstruktor juga bisa kita gunakan sebagai untuk pengganti dari set, ya. Seperti itu. Oke, kita akan buat contohnya. Saya panggil di sini konsol. Seperti ini. Oke. Jadi nanti nama ini akan menyesuaikan dengan nama yang diberikan. Oke. Pada saat ini dipanggil, ya. Pada saat ini dipanggil, misalkan di sini tidak ada apapun, ya, tidak ada apapun. Maka saat klub 1 dipanggil, ya, langsung akan menjalankan konstruktornya. Ya. Di sini ini saya pakainya A1 seperti ini aja. A1 di sini saat dibuat objek A1 di sini dibuat menggunakan kelas anggota. Di dalam kelas anggota, jika terdapat konstruktor, maka konstruktor ini akan dijalankan. Seperti itu. Nah, tergantung dari kode yang saya buat yang dibuat di dalam konstruktor ini, apa saja kodenya ya, bisa dilakukan. Seperti saya juga akan menggunakan langsung di sini nama atau string nama, ya. Maka di sini saya akan panggil nama sama dengan ya, ini juga boleh seperti ini. Ya, ini apabila saya berikan di sini nilainya adalah private, ya. Nah, seperti ini. Oke, jika nama ini di private, maka ya, di sini nggak bisa dijalankan karena sifat konstruktor, karena di sini konstruktor memiliki properti, maka di sini harus diberikan propertinya. Saya akan buatkan dia adalah seperti ini.
tipe datanya adalah string, ya. Nah, kita menggunakan string. Oke, contoh lain di sini apabila private di sini saya kembalikan jadi public. Oke. Saya kembalikan jadi public. Tetapi di sini saya tidak pakai konstruktor, jadi langsung aja di sini. Nah, A1 saya panggil nama A1 nama sama dengan kita kasih Budi, ya, seperti ini. Ya, ini jika pembuatannya untuk perbedaan antara public dengan private, ya, seperti itu. Jika A1 ini namanya, halo, nama saya Andi. Kenapa? Padahal di sini kita sudah buat dia namanya adalah Budi. Karena pertama kali saat dijalankan, ya, dia akan menjalankan kelas terlebih dahulu. Dan ini adalah pertama kali kelas dibuat. Nah, pada saat ini pertama kali dipanggil, maka kelas yang dijalankan adalah pada saat pemanggilan instantiation. Jadi mana yang lebih dahulu? Apakah pemberian nama di sini ataukah pemberian nama di sini? Jadi ini adalah mana yang lebih dulu dijalankan. Nah, itu seperti itu. Oke, ini adalah contoh untuk konstruktor. Anda dapat melihat perbedaan antara konstruktor saat diberikan parameter dengan konstruktor yang tanpa parameter. Kita juga bisa mengganti atau memberikan parameter yang lain. Contohnya di sini saya berikan mungkin tidak ada hubungannya dengan member, tetapi saya bisa memberikan contohnya public anggota string kelamin. Contoh seperti ini. Kemudian di sini saya halo, saya ya, ini contoh aja. Misalkan halo, saya, seperti itu. Nah, kita akan berikan di sini halo. Nah, seperti ini, ya. Kelamin di sini dia bukan parameter dari suatu kelas, tetapi kita memberikan pada saat pembuatan konstruktor memberikan parameter baru, seperti itu. Untuk parameter, ya, berbeda dengan parameter pada member, seperti itu. Untuk konstruktor kita cukup mengenal, ya, bahwa konstruktor kita akan buat kesimpulannya, ya, sekali lagi bahwa konstruktor ini digunakan untuk menjalankan atau memanggil, dijalankan pada saat pertama kali kelas dibuat, objek dibuat, ya. Oke. Kemudian konstruktor ini dapat di overload, ya, seperti pada metode yang lainnya, overloaded, ya. Kita bisa akan menggunakan sifat overload ini, yaitu proses menimpa. Kita akan bahas proses menimpa di sini. Ini dapat dibuat, ya. Contoh di sini saya akan kosongkan untuk kelas di sini. Saya akan kosongkan. Kemudian
ini dibuat pada saat pertama kali ya. Nah, dengan adanya parameter tadi kita sudah membuat ya. Nah, ini langsung di sini nama sama dengan nama. Oke ya. Kita ulang lagi sekali lagi. Saat ini dipanggil nama adalah Cici, misalkan seperti ini. Oke. Saat dijalankan maka Budi ini akan tidak dijalankan ya. Berarti konstruktor ini dapat menjadi overload. Nah, kenapa bisa overload? Karena saya sudah memberikan nilai adalah Andi. Sedangkan pada saat overload dia dirubah namanya menjadi nama yang saya berikan yang baru. Jika nama ini tidak diberikan, tidak diberikan parameter, maka yang akan terjadi adalah dia akan menjalankan sesuai sama nilai defaultnya. Oke, sebentar. Oke, saya kelebihan ya. Oke, ini. Jadi untuk Andy di sini adalah nilai defaultnya, sedangkan jika tidak diberikan parameter maka dia akan menjalankan seperti apa adanya. Kemudian untuk oke, sampai di sini kita akan telah belajar tentang konstruktor. Kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali pada video yang selanjutnya untuk membahas tentang properties. Properties ini cukup menarik karena sangat penting sekali tentang bagaimana memanfaatkan kelas dengan adanya properti. Ya, tanpa adanya properties, ya kelas ini akan menjadi ya, seperti ya makan tanpa garam, seperti itulah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.